hayyul hadi bi ajmal dzikra sallu ma'ana ya huddar. Keyakinan kita bahwa diri kita ketika kita berbuat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, itu perasaan muraqabah. Itulah yang menghasilkan ihsan dalam perbuatan kita. Hadis berikutnya, hadis yang kedua dari Abi Dzar, Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, katanya, ittaqillaha haitsuma kunta. Takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Apakah kamu berada di masjid, di musola, di rumah, di pasar, di jalan, di kantor. Takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya. Sertakanlah dengan perbuatan yang baik, perbuatan salah yang pernah kamu lakukan, niscaya perbuatan baik yang dilakukan sesudah perbuatan yang buruk, dia akan menghapus kesalahan kita, menghapus perbuatan yang buruk yang dilakukan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Perbuatan yang buruk sertakanlah dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus kesalahan yang pernah kita lakukan. Jadi kalau misalnya dalam kehidupan keseharian kita melakukan keburukan, hendaknya setelah orang melakukan keburukan karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh setan, disertakan dengan berbuat baik. Ya. Langsung disertakan dengan perbuatan baik, maka perbuatan baik yang kita lakukan setelah perbuatan salah itu akan menghapus kesalahan kita. Misalnya orang berbuat salah, dia kemudian beristighfar, berbuat baik. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, ini sebuah kesalahan. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Nah, itu perbuatan baik yang menyertai satu kesalahan. Maka perbuatan baik yang menyertai satu kesalahan yang pernah dilakukan, dia akan menghapus kesalahan yang telah terjadi. Tamhuha. Maka perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Bi khuluqin hasan. Ini pesan yang ketiga, agar kita berkomunikasi dengan orang lain selalu dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, tutur kata yang bagus, tampilan yang bagus, ya, komunikasi yang bagus, sehingga memberikan kesan yang positif. Itu 3 pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya,
taatlah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, sertakanlah perbuatan buruk yang telah kamu lakukan dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan menghapus keburukan yang telah dilakukan. Dan pesan yang ketiga, bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Berkomunikasilah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis ini riwayat Tirmizi. Katanya hadisun hasan. Hadis berikutnya, hadis yang ketiga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Ibnu Abbas, satu hari aku di belakang Rasulullah, dibonceng oleh Rasulullah di atas sebuah kendaraan. Ibnu Abbas duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Rasulullah, ya ghulam, wahai anak kecil. Ya, waktu itu Ibnu Abbas masih kecil. Dia ingat pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia masih kecil. Ya ghulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Dia menjaga kamu. Jagalah Allah. Ada perasaan bahwa Allah melihatnya, mendengarnya, mengetahuinya. Nah, itu menjaga Allah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Yahfazka, Allah akan melindungi kamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya kamu jumpai Dia di hadapanmu. Allah akan membimbing kamu terus-terusan. Kalau kamu menjaga, mempunyai perasaan dekat dan dilihat oleh Allah, maka Allah akan membimbing kamu. Tajidhu tujahaka. Kamu dapati Allah selalu di hadapan kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah. Ini jarang sekali kita lakukan. Hajat kita banyak. Minta kepada orang, kepada kawan, sering kita minta. Tapi Allah yang maha menerima permintaan, itu jarang kita komunikasi. Kalau kamu meminta, kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, mintalah kepada Allah. Ini budaya ini harus kita lakukan. Bukankah kita selalu mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Jangan kepada orang lain. Kalau kita minta pertolongan kepada orang lain, apalagi sering-sering, orang itu bisa muak. Ya. Tapi kalau kita minta pertolongan kepada Allah, sering-sering Allah lebih mencintai hambanya yang selalu meminta pertolongan. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Kalimat berikutnya yang merupakan pesan Rasulullah, wa'alam, ketahuilah wahai Ibnu Abbas, annal ummata lawijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in
kalau orang itu berkumpul untuk memberikan satu manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka nggak akan bisa memberikan satu manfaat kepadamu illa bisyai'in qad kataballahu laka, kecuali terhadap sesuatu yang memang Allah telah menuliskan untukmu. Kalau nggak dituliskan oleh Allah, walaupun mereka ngumpul untuk memberikan satu manfaat, nggak bisa memberikan manfaat itu. Kecuali terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah untukmu. Sebaliknya, wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'in, kalau mereka berkumpul untuk menyusahkan kamu dengan sesuatu, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaik, mereka nggak akan bisa menyusahkan kamu dengan sesuatu apapun kecuali apa yang telah dituliskan oleh Allah kepadamu. Semuanya itu akan terjadi sesuai dengan ketetapan Allah. Walaupun orang berkumpul untuk memberikan manfaat, kalau memang ketetapannya tidak, maka manfaat itu nggak akan datang. Kalau orang berkumpul untuk menyusahkan, ya, kalau ketetapan Allah lain itu nggak akan terjadi. Ya. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, sudah diangkat kolamnya untuk menulis ketetapan itu, dan sudah kering lembarannya untuk menulis ketetapan itu. Bagaimana kita lihat Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas keyakinan terhadap ketetapan Allah. Walaupun orang bersama-sama untuk memberikan manfaat, kalau bukti tidak sesuai dengan ketetapan Allah, maka nggak akan terjadi. Sebaliknya juga kalau orang bersama-sama untuk melakukan kemudaratan atau kesusahan terhadap seseorang, nggak akan terjadi kecuali sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketetapan itu sudah diangkat penanya untuk menulisnya, dan sudah kering lembarannya yang tertulis itu. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ya, penanya sudah diangkat dan lembarannya sudah kering. Hadis ini rawahut Tirmizi. Ya, riwayat Tirmizi. Betapa kalau kita lihat, jadi pesan-pesan yang penting tentang muraqabatullah itu sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada anak-anak, kepada Ibnu Abbas yang masih ghulam. Nah, hendaknya kita ketika punya anak, hendaknya kita sampaikan, ya, dengan bahasa yang mudah, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah kepada anak-anak kita. Kesiapan anak untuk menerima pesan-pesan itu, ya, sudah ada. Ya. Allah melihat kita, Allah mendengar kita. Ya. Nah, karenanya kalau bicara sama orang tua, jangan marah-marah. Ya, Allah dengar. Ya. Kamu yang marah-marah kepada orang tua, apalagi marah-marah kepada guru, marah-marah kepada teman. Nah, kita ingatkan. Jadi pesan-pesan tentang muraqabatullah itu sudah mulai ditanamkan oleh Rasulullah kepada anak-anak seperti Ibnu Abbas ketika usianya masih kanak-kanak. Makanya dipanggil ulam. Dan bagaimana kita lihat kemesraan, kedekatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak itu, ya, Ibnu Abbas dibonceng, ya, ditaruh di belakang Rasulullah. Ketika suasananya sudah dekat, barulah disampaikan pesan-pesan itu. Jangan sampai nanti anak-anak itu takut sama orang tua. Hendaknya diciptakan suasana kedekatan anak dengan orang tua, sehingga kalau sudah ada
kedekatan, maka pesan-pesan itu bisa efektif tersampaikan kepada anak-anak. Hadis berikutnya yang keempat dari Anas radhiyallahu anhu qala, kata Anas, innakum la ta'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasya'ar. Sungguh kalian melakukan amalan-amalan yang banyak dalam penglihatan kalian itu lebih halus daripada rambut. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Tapi kami menganggapnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan itu termasuk amalan-amalan yang membinasakan. Ya. Jadi ketika sahabat-sahabat mengalami perjalanan waktu, ya, itu suasana ketika di awal-awal sahabat hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sahabat-sahabat yang hidup kemudian masih di zaman sahabat itu. Nah, sahabat yang di kemudian itu menganggap bahwa amalan-amalan tertentu itu kecil, dianggap seperti rambut. Ya. Tapi dulu di zaman Rasulullah, kata sahabat senior ini, kata Anas ini, kami menganggapnya minal mubiqat, termasuk yang bisa membinasakan. Jadi kita lihat bagaimana ketika sahabat-sahabat senior yang dekat dengan Rasulullah itu perasaan muraqabahnya tinggi. Melihat satu kesalahan betapapun dianggap oleh yang lain kecil, tapi mereka melihatnya itu kesalahan besar. Itu bisa membinasakan. Tapi generasi selanjutnya menganggap itu sebagai suatu yang kecil. Dia cuma sebesar rambut saja. Jadi kita lihat ketika ada perasaan muraqabah, maka seseorang menilai satu kesalahan itu jadi sangat besar. Bisa membinasakan karena besarnya. Tapi ketika seseorang gak ada kesadaran muraqabahnya, menganggap kesalahan yang besar sekalipun dianggap sebagai kesalahan kecil. Dia dianggap sebagai sebuah rambut saja. Bukankah misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kalau orang itu ilmunya dalam, maka rasa takutnya itu tinggi. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dalam surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah ulama, orang yang ilmunya dalam, orang yang berilmu. Kita cukupkan dengan hadis-hadis itu. Hadis selanjutnya itu cukup panjang, ya. Kita lewatkan saja, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayyul hadi